Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Pertiwi, NPM 18130531119, Prodi PGSD 2018 Universitas Lampung. Di sini saya akan membawakan praktik pembelajaran pada kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya anak-anak, sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sekolah untuk belajar. Bagaimana? Pagi ini sudah sarapan belum? Sudah semua? Bagus. Nah, ayo sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin. Setelah kita berdoa, ayo kita menyanyikan lagu wajib nasional secara bersama-sama ya, dengan semangat tentunya. Wah, hari ini semangat banget ya. Bagaimana hari ini? Sudah siap belum belajarnya? Ada yang belum siap? Iya, bagus. Nah, Ibu akan mengabsen dulu ya. Yang hadir silakan tunjuk tangan. Ria? Bima? Iya hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Nah, coba ayo dilihat tempat duduknya sudah rapi atau belum. Kalau belum, dirapihkan lagi. Itu Rara, mejanya dibetulin. Samakan depannya ya. Nah, bajunya juga jangan lupa dimasukkan ke dalam rok atau celana. Barang yang tidak perlu di meja juga disimpan ya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar di tema 7 ya, pembelajarannya sudah habis. Ada yang masih ingat tema 7? Temanya apa? Iya, silahkan Keja. Apa? Iya betul, indahnya keberagaman di negeriku. Sekarang kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Muatan terpadunya yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Kegiatan hari ini kita juga itu akan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, suka nggak pada baca cerita? Wah, pada suka ya baca cerita. Cerita apa saja yang pernah kalian baca? Coba Jeffrey, apa judul cerita yang kamu baca? Kisah 25 Nabi? Wah, bagus. Nah, kalau Iren, apa judul cerita yang pernah kamu baca? Legenda Tangkuban Perahu. Nah, kalau dari daerah tempat kita, dari Lampung, ada yang tahu cerita apa? Iya, Lisa, silakan. Iya, betul, cerita Buaya Perompak. Nanti bisa kalian cari ya di rumah. Nah, anak-anak silakan dibuka buku tematiknya, halaman 4. Silakan baca cerita di situ. Judulnya Asal Mula Telaga Warna. Di dalam hati ya, Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca dan memahami isi ceritanya. Ayo membacanya harus fokus dan kondusif ya. Jangan mengganggu temannya. Ayo dibaca teks ceritanya ya. Ayo Fahmi. Jangan diambil buku temannya, kembalikan kepada Via. Bagaimana, sudah belum membacanya? Sudah paham ceritanya? Oke, kalau sudah silakan buka halaman selanjutnya. Kerjakan latihannya berdasarkan cerita yang telah kalian baca tadi dengan benar. Ayo silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan kepada Ibu ya. Iya Rifa. Iya, ditulis di buku. Tulis kalian masing-masing. Jika ada yang kesulitan juga bisa minta bantuan Ibu ya. Ada 5 soal. Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah dijawab dengan betul? Oke, kalau sudah, ayo kita bahas bersama-sama untuk soal nomor 1. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ayo, siapa yang mau menjawab? Iya, Jenny, silakan. Ayo sebutkan siapa saja tokoh-tokohnya. Ada raja, permaisuri, putri, hanya itu? Oke, yang lain? Siapa yang mau menambahkan atau jawabannya berbeda dengan Jenny ada? Iya, Farah, silakan. Raja, permaisuri, putri, dan rakyat. Jangan lupa ada rakyatnya ya. Yang lainnya ada tambahan yang lagi? Yang jawabannya berbeda? Sama? Oke. Iya, bagus, tadi kita sudah membahas soal-soalnya ya bersama-sama. Nah, jawaban kalian sudah bagus-bagus sekali. Tadi kalian sudah membaca dalam hati ya cerita mengenai asal mula Telaga Warna. Sekarang ada yang berani untuk baca di depan kelas, membacakan kepada teman-temannya. Siapa yang berani atau Ibu tunjuk? Iya, Laras silahkan. Beri tepuk tangan untuk Laras yang mau maju. Bagus Laras ceritanya. Nah, ada lagi yang mau baca di depan? Ya, Zaki, silahkan maju. Wah, keren-keren ya tadi semuanya yang teman-temannya yang sudah membaca di depan kelas. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah tahu cerita Telaga Warna kan? Saya kita beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Yang lain yang mau membaca ke depan, nanti ada kesempatan lagi ya. Sekarang duduk yang rapi. Ayo. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompoknya yaitu teman sebangku kalian dan teman yang duduk di depan atau di belakang kalian ya. Tugasnya yaitu kalian harus mencari informasi mengenai cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa ya? Nah, lalu
kalian cari juga ciri-cirinya. Nah, boleh kalian buat tabel atau ditulis per paragraf. Ya, di buku tulis masing-masing. Sudah bisa dimengerti tugasnya? Silakan kalau ada yang belum mengerti atau membutuhkan bantuan, bisa tanyakan ke ibu ya. Bagaimana kelompok 1? Apa ada kesulitan? Bagaimana Rara kelompoknya? Iya, cari di mana saja boleh, internet juga boleh, atau di buku kalian. Bagaimana kelompok 4? Bisa, bagaimana? Bisa mencarinya? Bagaimana, sudah selesai semua? Apa ada kesulitan mengerjakannya? Tidak, oke, bagus. Bagaimana hasilnya, sudah ketemu? Apa itu cerita fiksi dan ciri-cirinya? Nah, kalau sudah, silakan kelompok siapa yang mau maju dan perwakilannya siapa yang mau menerangkan di depan kelas. Iya, kelompok 2 boleh, Zaki. Silahkan. Wah, ayo kelompok lain beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan Zaki ya. Nah, ada kelompok lain yang ingin mempresentasikan hasilnya yang berbeda? Ya, silakan kelompok 3. Wah, sudah betul tadi hasil pencarian kalian. Sudah betul, sudah bagus semuanya. Nah, anak-anak cerita fiksi itu adalah cerita khayalan atau tidak nyata. Nah, cerita fiksi itu dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas si penulis cerita. Nah, jadi cerita fiksi itu cenderung memiliki struktur yang bebas dan sesuai dengan kemauan penulis. Contoh karya fiksi yang diminati, nih kalian pasti juga pernah kan baca, ada cerpen, ada novel, ada dongeng, dan lain sebagainya. Bagaimana? Sudah mengerti semua anak-anak ibu apa itu cerita fiksi? Ada yang ingin bertanya? Silahkan, ayo yang mau bertanya. Iya, Ziva silakan pertanyaannya. Yang lain dengar Ziva bertanya mengenai apakah kita juga boleh Bu menulis cerita fiksi, membuat cerita fiksi berdasarkan imajinasi dan khayalan kita? Siapa yang bisa menjawab? Ayo yang bisa menjawab, jangan malu-malu, harus berani. Iya, Sarah silakan. Iya, Saras, betul. Cerita fiksi boleh ditulis oleh kita. Tadi kan Ibu sudah bilang cerita fiksi banyak ya contoh-contohnya seperti cerpen, novel, dan lain-lain. Nah, itu bisa kalian buat cerpen, imajinasi kalian, khayalan kalian, boleh. Apalagi kalau bisa jadi novel, itu bagus sekali. Bagaimana, sudah bisa dipahami? Nah, lanjut tadi ciri-ciri dari cerita fiksi, yaitu sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Nah, lalu yang kedua, terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Nah, itu tadi pengertian dari cerita fiksi dan ciri-ciri cerita fiksi. Apa sudah bisa dipahami? Bagus, pintar-pintar semua anak ibu. Nah, sekarang coba kalian buka bukunya halaman 7. Dilihat di situ ada 2 gambar. Silakan diamati. Ayo, yang di sebelah kiri, Udin sedang melakukan apa? Siapa yang bisa menjawab? Dina? Iya, betul. Udin di gambar sebelah kiri sedang menarik temannya yang berada di atas ayunan. Lalu yang sebelah kanan siapa? Iya, Sinta. Iya, betul. Udin sedang mendorong temannya yang ada di atas ayunan. Sudah, itu saja, tidak ada jawaban yang lain. Nah, pada gambar itu berarti Udin sedang melakukan tarikan dan dorongan. Nah, tarikan dan dorongan ini yang diberikan oleh Udin itu disebut dengan gaya. Karena ayunan tersebut didorong, diberikan gaya oleh Udin, maka ayunan itu pun bergerak, begitupun ditarik ya. Nah, silahkan kalian membaca pengertian mengenai gaya dan gerak yang ada di buku kalian. Dalam hati tidak boleh berisik ya. Jangan ada yang mengganggu temannya lagi. Farhan, jangan diganggu ya temannya. Sekarang kita akan menonton video mengenai penjelasan gaya dan gerak. Dan kalian harus menyimaknya dengan seksama ya. Jangan ada yang mengobrol atau mengganggu temannya. Nah, bagaimana dia masih belum paham mengenai pengertian gaya dan gerak? Iya, Lisa. Ingin bertanya apa? Belum memahami pengertian gaya. Nah, baiklah. Nah, teman-temannya, ada yang bisa menjawab pertanyaan Lisa tadi yang sudah dijelaskan tadi di video? Ya, silakan Farah. Oke. Betul, gaya itu bisa disebut juga sebagai dorongan atau tarikan. Nah, yang akan membuat benda yang bebas atau tidak terikat itu bergerak dan menyebabkan gerak benda. Lalu sekarang dengan kelompok yang tadi, kalian Ibu tugaskan untuk melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh gaya, tarikan, dan dorongan terhadap arah gerak benda. Nah, ikuti langkah-langkah yang ada di buku tersebut ya, sesuai, dan contohnya ada dalam gambarnya. Kalian harus menarik dan mendorong meja. Kemudian hasil percobaan kalian itu kalian tulis berdasarkan pertanyaan yang ada di buku itu. Pelan-pelan saja menarik meja atau mendorong mejanya ya. Bisa gantian untuk menariknya supaya yang lainnya juga bisa tahu. Ayo jangan ribut kelasnya. Bagaimana, sudah semua hasilnya? Oke, kalau sudah silakan mempresentasikan kelompok yang ingin maju duluan ke depan ya. Nah, teman-temannya kelompok lain silakan yang ingin bertanya. Oke, betul sekali dari hasil kalian tadi semua ya. Perbedaan gerak dan gaya.
Itu yang pertama, gaya itu dapat menyebabkan terjadinya gerakan, sedangkan gerakan itu tidak disebabkan oleh adanya gaya. Lalu yang kedua, gaya tidak dapat mempengaruhi bentuk benda dari dorongan atau tarikannya, sedangkan gerak tidak mempengaruhi bentuk benda. Seperti itu ya anak-anak, perbedaan gaya dan gerak. Sudah bisa dipahami semua? Iya, bagus. Nah, anak-anak, hari ini kalian pintar-pintar sekali belajarnya. Nah, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu kalian harus mengamati gaya tarik dan dorongan yang kalian temui di lingkungan tempat tinggal kalian. Bisa apa saja. Lalu kalian berdiskusi mengenai gerak yang ditimbulkan akibat gaya tersebut bersama kedua orang tua kalian atau saudara kalian ya, berdasarkan tabel yang ada di buku cetak kalian. Minggu depan kalian bisa menceritakan hasilnya di depan kelas. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai teks cerita fiksi, ya kan? Nah, tadi cerita fiksi itu adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak nyata. Lalu ada ciri-cirinya, sifatnya rekaan atau imajinasi si pengarang, dan lain-lainnya ya. Nah, tadi kita juga sudah membaca Telaga Warna, asal muasal Telaga Warna. Siapa saja tadi tokohnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, betul. Tokohnya ada raja, ada permaisuri, ada rakyat, dan ada tuan putri, betul. Lalu kita juga sudah belajar mengenai gaya dan gerak. Coba viral, apa tadi gaya yang sudah Ibu jelaskan? Iya, betul sekali. Kalau Ara, menurut Ara tadi gaya itu apa ya? Iya, bagus sekali jawabannya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai pembelajaran yang lakukan hari ini? Jangan malu-malu ya. Iya, Saras. Iya, bagus sekali pendapatnya, Saras ya. Nah, sebelum itu, kumpulkan tugas kelompoknya masing-masing tadi ke depan ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Iya, pastinya kalian juga sudah semangat hari ini ya kan? Bagus sekali, pintar-pintar sekali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kegiatan kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa kita harus tetap menjaga kesehatan kita, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan tidak boleh jajan sembarangan ya. Sebelum meninggalkan kelas, jangan lupa barang-barangnya dirapikan. Jangan sampai ada yang tertinggal ke bawah bangku dan mejanya. Apakah ada sampah? Nah, kalau ada sampah, jangan lupa dibuang di tempat sampah ya, dipungut, dibuang di tempat sampah. Nah, kita juga harus tetap menjaga kebersihan lingkungan kita ya, supaya kita belajarnya besok pagi nyaman, tidak ada sampah, tidak ada debu, ya. Dan juga hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.